semuanya, selamat siang. Ini saya akan menjelaskan tentang teknik penyuluhan tentang penanaman cabai dalam pot. Perkenalkan, nama saya Priana Priscilia Bukutom dengan NPM A191001. Kabupaten Karo adalah kabupaten di mana merupakan kawasan pertanian yang cukup luas di Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat Kabupaten Karo banyak membudidayakan tanaman padi, jagung, dan sayuran termasuk cabai merah. Cabai merah merupakan salah satu jenis sayuran penting yang bernilai ekonomi tinggi dan cocok dikembangkan di daerah ini. Cabai merah sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga dan sebagainya. Diperdagangkan dalam bentuk cabai merah segar, cabai merah kritik, kering, saus, dan bubuk cabai merah. Cabai sendiri banyak jenisnya, yaitu ada cabai TM atau keriting, cabai rawit, cabai lado, cabai sayur, dan cabai hias. Jenis cabai yang sering digunakan adalah cabai TM dan cabai rawit. Karena banyak manfaatnya, maka permintaan pasar akan produksi cabai sangatlah besar. Maka dari itu, tanaman cabai banyak dibudidayakan oleh masyarakat guna memperoleh keuntungan. Hingga kini ada banyak teknik cara menanam cabai yang dikembangkan demi menanam cabai dalam pot. Banyak orang yang ingin mengetahui cara menanam cabai dalam pot agar mereka bisa membudidayakan cabai pada lahan terbatas. Ya, cara menanam cabai dalam pot adalah cara terbaik guna memanfaatkan kondisi lahan yang terbatas. Tanahnya misal karena permukaan tanah sudah disemen, aspal, atau karena kondisi tanah asli kurang subur. Selain itu, banyak keuntungan dari menanam cabai dalam pot, yakni 1. Minimnya penyiangan, pengairan lebih mudah, tanaman bisa dipindah saat cuaca buruk, panen lebih mudah. Karakter tanaman cabai mirip dengan tanaman tomat dan terong, yakni sensitif terhadap cuaca. Tanaman cabai akan mudah terserang jamur dan busuk buah pada musim hujan dan akan mudah terserang keriting daun dan daun bule. Yang pertama kita lakukan yaitu persiapan lahan. Tanaman cabai tergolong tanaman yang mampu hidup dengan baik saat ditanam di dataran rendah maupun dataran tinggi. Oleh karena itu, Anda tentu bisa dengan mudah memilih lahan untuk meletakkan pot tanaman cabai nantinya. Secara umum, tempat yang baik untuk meletakkan pot tanaman cabai memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, terpapar sinar matahari langsung minimal 7 jam per hari. Berada di tempat yang terlindung dari hembusan angin yang kuat, atau jika Anda menanam di tempat terbuka dengan angin kencang, maka usahakan untuk membuat pagar tebeng angin. Yang ketiga, bagian bawah pot beralasan tanah. Jika lokasi di paving atau di aspal, maka sebaiknya bagaimana dasar ditaburi tanah terlebih dahulu, baru diletakkan pot. Hal ini untuk mencegah suhu panas dari paving atau aspal agar tidak membunuh perakaran tanaman cabai. Yang terakhir, dekat dengan sumber air untuk penyiraman. Yang kedua, pengelolaan tanah untuk pot. Cara menanam cabai dalam pot. Yang selanjutnya adalah mengelola tanah untuk isi pot yang akan ditanamin nantinya. Karena menggunakan media pot, maka sangat penting untuk mengolah tanah di dalamnya. Bagaimana agar nantinya tanah mengandung cukup unsur hara, cepat meresap air, dan tetap gembur? Berikut adalah langkah-langkah cara mengolah tanah untuk pot sebelum ditanami cabai. Yang pertama, pilihlah pot plastik atau polybag hitam berukuran besar seperti jika hendak menanam alpukat dalam pot. Carilah tanah untuk mengisi pot.
yang terbaik adalah tanah humus. Namun jika tidak ditemukan, maka Anda bisa menggunakan tanah atau lain seperti paduan tanah pasir dan tanah coklat gembur. Tanah tadi kemudian diayak hingga halus. Campurkan secara merata sekam, merak, atau serbuk gergaji pada tanah yang sudah diayak. Tadi hal ini bertujuan agar nantinya tanah tetap gembur dan cepat meresap air. Tanah jangan dimasukkan dalam pot dahulu karena masih harus diberi pupuk dasar. Yang ketiga, pemberian pupuk dasar. Tanah yang sudah dicampurkan sekam tadi kemudian dicampur lagi dengan pupuk organik dan NPK serta bubuk kalsium atau kapur dolomit. Pupuk yang digunakan sebagai pupuk dasar bisa pupuk kandang, pupuk kompos, maupun pupuk organik butiran yang banyak dijual di toko pertanian. Yang paling bagus adalah pupuk kandang. Pupuk NPK juga dicampur bersama pupuk organik dengan perbandingan 30:1. Artinya, jika 30 ember pupuk organik, maka diberi 1 ember NPK. Campurkan pupuk bersama tanah hingga merata. Buatlah larutan MM4, yaitu larutan sekitar 1/4 kilogram gula. Bisa gula pasir, gula merah, nira, ataupun tetes tebu pada ember air. Kemudian dicampur sebotol EM4 yang banyak dijual di toko pertanian. Larutkan tersebut didiamkan pada tempat gelap minimal semalam agar mikroorganisme pengurainya berkembang biak menjadi banyak. Siramkan air M4 tersebut pada tanah yang sudah diberi pupuk, lalu diaduk merata kembali. Yang terakhir adalah menutup tanah tersebut dengan terpal dan dibiarkan minimal 2 minggu. Setelah 2 minggu, maka tanah sudah bisa dimasukkan ke dalam pot yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang keempat, persiapan bibit cabai. Ada 2 cara untuk membibit cabai jika ingin ditanam dalam pot, yaitu dengan langsung menanam bijinya dalam pot besar tadi, atau menyemaikannya terlebih dahulu pada pot plastik polybag kecil terlebih dahulu sebelum ditanam pada plastik pot besar. Sebaiknya Anda menyemainya benih cabai pada plastik pot kecil terlebih dahulu daripada langsung menanam bijinya pada pot besar, karena bisa memilih tanaman terbaik jika membibitnya pada plastik pot kecil terlebih dahulu. Langkah-langkah untuk membibit cabai pada plastik pot kecil adalah sebagai berikut. 1. Siapkan tanah humus, kemudian diayak halus. Masukkan tanah yang sudah diayak pada plastik pot kecil, lalu susun rapi pada sebuah wadah bak persegi. Berilah bibit cabai F1 yang banyak dijual di toko pertanian. Rendam biji pada air hangat, kukus selama 1 malam. Basahi sebuah kain lalu diperas secara maksimal. Biji tadi disimpan pada kain basah yang sudah diperas tadi. Simpan selama 4 malam, maka bijinya akan keluar akar kecambah. Sirami pot kecil agar tanahnya basah, kemudian buat lubang tanam sekitar 1-2 cm. Tanami biji kecambah cabai tersebut pada pot kecil lalu tutup dengan taburan tanah halus. Tunggu hingga tanaman cabai tumbuh. Pada awal tumbuhnya, tempatnya bibit cabai pada tempat yang teduh dan jangan sampai terpapar sinar matahari langsung, agar tanaman nantinya tidak kerdil. Setelah agak tinggi,
atau sekitar 2 minggu, maka tanaman bisa dibiarkan terpapar sinar matahari langsung pada pagi hingga pukul 10.30 pagi, diteduhkan kembali hingga pukul 13.30 siang. Maka bisa dibiarkan terpapar cahaya matahari kembali hingga sore. Setelah bibit berusia 1 bulan, maka tanaman bisa dipindahkan ke dalam pot. Pemindahan bibit pada pot pagar, pot besar. Setelah bibit cabai berusia kurang lebih 1 bulan, maka kini bibit cabai tersebut siap dipindahkan ke pot besar. Tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sirami bibit yang hendak dipindahkan terlebih dahulu. Lakukan pemindahan pada sore hari untuk menghindari tanaman layu di terik siang. Gali lubang tanaman pada tiap pot besar, kemudian tanam bibit cabai pada lubang tersebut. Segera lakukan penyiraman. Begitu bibit selesai ditanam, lakukan penyulaman pada 1 minggu pertama. Ganti tanaman cabai yang mati atau perkembangannya tidak normal. Yang keenam, perawatan tanaman cabai dalam pot. Sebagaimana jika kita tahu cara menanam bunga ros atau cara menanam bunga bougainville pada pot yang perlu untuk dirawat. Pada tanam cabai yang ditanam pada pot juga memerlukan perawatan. Hanya saja perawatan tanam cabai dalam pot cenderung lebih mudah ketimbang menanam cabai di lahan tanaman semisal ladang, sawah, ataupun kebun. Perawatan tanaman cabai ini sangat penting karena berpengaruh besar pada kesehatan dan perkembangan tanaman. Tanaman cabai yang dirawat dengan baik akan terhindar dari berbagai serangga, hama, penyakit sehingga hasil panennya lebih optimal. Yang ketujuh, pemberian anjir. Anjir berguna untuk menopang tanaman saat berbuah nantinya. Pemberian anjir dilakukan sekitar 5 hari setelah tanaman agar tidak melukai akar tanaman nantinya. Gunakan bambu atau kayu dengan panjang ukuran lebih 70 cm sebagai anjir. Yang ke-8, pemupukan susulan dan penyiraman. Pemupukan susulan. Seperti pemupukan susulan pada cara menanam semangka ataupun cara menanam melon, pemupukan susulan pertama dilakukan sekitar 10 hari setelah tanaman dan seterusnya diulang setiap 7 hari. Caranya ialah dengan menggunakan yang ke-8, pemupukan susulan dan penyiraman. Pemupukan susulan. Seperti pemupukan susulan pada cara menanam semangka ataupun cara menanam melon, pemupukan susulan pertama dilakukan sekitar 10 hari setelah tanaman dan seterusnya diulang sekitar setiap 7 hari. Caranya ialah dengan menggunakan larutan NPK, pupuk NPK dilarutkan dengan air. Perbandingannya ialah 1-2 gelas pupuk NPK dilarutkan dengan 35-40 liter air. Kocorkan larutan NPK tersebut pada pakal akar tanaman cabai dalam pot. Penyiraman. Pada tanaman cabai yang ditanam dalam pot, penyiraman bisa dilakukan sekitar 7-10 hari sekali. Perhatikan kadar air dalam tanah, jangan sampai kekeringan. 9. Perempelan dan penanggulangan hama dan penyakit. Perempelan.
Perempelan daun dan cabang liar ini sering dilakukan sebelum tanaman mulai berbunga. Yang disisakan hanya cabang utama di tengah, tujuannya untuk utamanya agar nantinya tanaman dapat tumbuh dengan proporsional dan seimbang. Selain itu, para petani meyakini bahwa nantinya buah pada cabang yang disisakan akan lebih banyak meski sebagian petani tidak percaya itu. Penanggulangan hama dan penyakit seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa tanaman cabai ini cenderung sensitif terhadap cuaca. Maka kita perlu segera melakukan penanganan. Jika muncul gejala tanaman sakit, hama, dan penyakit yang sering muncul. 10. Panen cabai dan perawatan pasca panen. Panen cabai, buah cabai bisa mulai dipanen setelah 75 hari setelah tanam. Biasanya masih sedikit yang merah. Lakukan interval panen sekitar 5-7 hari. Pada panen yang selanjutnya, jumlah cabai yang memerah akan semakin banyak dan biasanya puncak panen akan didapat pada panen kelima hingga ketujuh. Selanjutnya ukuran buah cabai akan semakin kecil. Tanaman cabai ini bisa terus dipanen hingga 2,5-3 bulan sebelum akhirnya tanaman mati. Perawatan pasca panen. Setelah panen yang ke-8, maka segera lakukan perawatan susulan agar tanaman cabai tetap produktif pada panen selanjutnya. Segera beri pupuk NPK tambah ZA yang bisa dilarutkan dan dikocorkan. Semprotkan juga pupuk organik cair pada tanaman agar daun dan cabang kembali lebat hingga buah kembali banyak. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.